Baik, selamat sore semuanya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Ya, sore hari ini kita akan mendengar sebuah tema yang luar biasa, yang saya percaya akan menjadi berkat bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Temanya apa? Mengenal Dia dengan benar. Ya, apa sih ya tujuan dari kita mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Ya, karena ada beberapa poin di mana ketika kita tidak mengenal Allah kita dengan benar, ada begitu banyak hal yang tentunya akan membuat kita tidak memiliki keyakinan yang kuat ya tentang Allah kita. Tapi ketika kita mulai dibawa untuk mengenal Dia dengan benar, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang tentunya akan menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Jadi sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, senggol kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya, oke ya. Kita akan lihat Bapak Ibu dalam Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dikatakan di situ, ya. Dikatakan di situ, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ayat yang ke-16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, tema kita pada malam hari ini mengenal Dia dengan benar. Untuk supaya kita mengenal Dia dengan benar, di sini dibutuhkan roh hikmat dan wahyu. Sehingga ketika kita menerima roh hikmat dan wahyu dalam hidup kita, maka kita dibawa untuk mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Ya, tanpa roh hikmat dan wahyu, kadang-kadang kita ini tidak ya mengenal Tuhan secara benar hari-hari ini. Sehingga dengan demikian, ini akan membuat kita Bapak Ibu Saudara mengalami begitu banyak keraguan-raguan, kekhawatiran, ya bahkan ketakutan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara terus dibawa untuk mengenal Tuhan dengan benar, maka tanpa disadari ada pewahyuan demi pewahyuan yang datang dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga melalui setiap apa yang kita dengar Bapak Ibu Saudara, pewahyuan apa yang kita dengar, ya roh hikmat itu memampukan kita untuk menangkap itu semuanya, sehingga kita sadar hari ini betapa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan, oh ternyata Tuhan itu baiknya luar biasa. Ternyata Dia tidak menghakimi kita, tapi justru malah rela berkorban mati untuk kita, menebus segala keberadaan kesalahan kita, ya menebus segala dosa dan kekurangan kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita hari ini boleh dibenarkan, dikuduskan, jadi siap-siap untuk lebih diberkati. Amin. Inilah hal-hal yang harusnya kita pahami. Tanpa roh hikmat dan wahyu ini, seringkali akhirnya kita hanya mendengar hikmat yang dari luar sana tentang Tuhan kita. Sehingga tanpa sadar ketika kita mendengar hal-hal yang salah, yang keliru, ini membuat kita nggak yakin Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menyelamatkan hidup kita. Bahkan ada begitu banyak pemahaman yang membawa kita untuk terus dibawa untuk melakukan sesuatu supaya kita ini diselamatkan. Padahal justru inisiatif keselamatan itu datangnya dari Tuhan itu sendiri. Amin. Dia dari surga yang mulia rela datang dalam dunia yang penuh sengsara untuk membawa saudara supaya diselamatkan. Amin. Membawa saudara untuk mengenal Dia dengan benar Bapak Ibu Saudara. Membawa kita semuanya untuk mengenal betapa Dia Allah yang datang dalam dunia bukan cuma untuk membuat saudara jadi nggak enak rasa bersalah, tapi justru untuk membebaskan saudara dari rasa bersalah. Dengan Dia rela menebus saudara di atas kayu salib, ya mati menanggung segala dosa dan kesalahan saudara. Jadi ketika seseorang mempercayai Tuhan tanpa disadari, sebenarnya dia sudah mendapat roh hikmat dan pewahyuan. Dia sudah mendengar tentang itu. Ya, ketika dia mendengar tentang itu, ya maka dikatakan iman timbul dari pendengaran. Amin. Iya. Nah, di sini Rasul Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus Bapak Ibu Saudara. Dan mereka bukan orang biasa, mereka juga adalah orang-orang yang dianggap sudah punya iman.
Mereka juga orang-orang percaya. Tetapi kenapa Rasul Paulus mendoakan mereka supaya mereka menerima roh hikmat dan wahyu, ya, supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Karena ada banyak saudara mungkin dari dulu udah Kristen, udah punya iman percaya sama Tuhan, tapi nggak kenal Tuhan dengan benar. Akhirnya saudara ngerasa Tuhan itu kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat ya, gitu ya. Kadang-kadang memberkati kita, kadang-kadang apa? Iya, kadang-kadang ya bikin celaka kita, katanya begitu ya. Karena kita enggak kenal. Dia Tuhan yang baik. Bahkan dikatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi kalau saudara mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan rancangan Tuhan. Amin. Iya, karena rancangan Tuhan selalu baik. Amin. Di sini ada yang merancangkan supaya anak-anaknya ngalami kecelakaan gitu? Enggak ada. Amin. Iya. Tapi kenapa saudara bisa mengalami itu semuanya? Karena memang dunia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga ada begitu banyak hal yang tidak terkendali di mana keadaannya seperti itu. Tapi nggak usah khawatir karena kita punya Tuhan yang baik. Ketika saudara mengalami kecelakaan pun Tuhan bisa mengubah kecelakaan menjadi kebaikan. Amin. Iya, ketika saudara dijahatin orang nggak usah takut. Kita punya Tuhan yang baik. Dia akan menolong saudara. Yusuf dijahatin sama saudaranya, nggak usah takut. Karena melalui itu semuanya Tuhan bisa mengubah hingga Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan takut. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan bisa mengubah hal yang buruk menjadi baik. Mungkin saudara merasa dirimu hari-hari ini kok Tuhan jadikan mereka ganteng, mereka cantik, kok saya enggak gitu. Enggak usah takut, Tuhan bisa memberkati saudara. Amin. Iya. Kalau ada orang lain bilang, Tuhan kok dia gajinya lebih gede, gua gajinya sedikit. Enggak usah takut, kita percaya Tuhan. Tuhan bisa menggantikan keberadaan saudara untuk supaya tetap diberkati. Kenapa? Karena kesadaran saudara akan Tuhan yang baik. Makanya kenal Tuhan. Amin. Iya, senggol kiri kanan saudara, makanya kenal Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Nah, untuk supaya kita mengenal Tuhan, sering-sering dengar tentang hikmat dan pewahyuan ini. Supaya ketika saudara sering dengar bahwa Tuhan itu ternyata, Tuhan itu baiknya luar biasa, ini menjadi sesuatu yang membuat kita sadar gitu. Karena ada banyak orang nggak sadar. Iya, dulu saya pernah cerita sama saudara. Saudara masih ingat apa enggak? Ada seorang bapak membangunkan anaknya, ya, untuk pergi ke sekolah, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia gedor-gedor tuh pintunya, tapi anaknya enggak mau bangun. Sampai suatu ketika anaknya ngomong, saya tidak mau pergi ke sekolah, gitu ya. Lalu bapaknya nanya, kenapa kamu enggak mau pergi ke sekolah? Ya, karena yang pertama, saya malas pergi ke sekolah. Ya, yang kedua, karena anak-anak di sekolah suka ngeledekin saya. Jadi saya malas ke sekolah, lalu dia tidur lagi. Bapaknya gedor-gedor lagi, kamu harus pergi ke sekolah, katanya gitu ya. Saya kasih tahu kenapa kamu harus pergi ke sekolah. Yang pertama, umur kamu udah 40 tahun, katanya begitu. Lalu yang kedua, kamu itu kepala sekolah, ya kan begitu. Kepala sekolah, malas pergi sekolah. Jadi harus dibangunin, belum sadar. Saudara sadar, saudara anak Tuhan, amin. Ini hari Minggu, pergi ibadah, amin. Iya, senggol kiri kanan saudara sadar, ya kan begitu. Ya, bangun, ya kan begitu ya. Identitas kita anak Tuhan, amin. Jangan lupa ibadah, amin. Iya, ya minimal doalah, ya kan begitu ya. Bersyukur sama Tuhan, amin. Ya, nah hal ini yang sering kali terjadi, ada banyak kita ketika kita tidak sadar, tidak mengenal Allah kita dengan benar, ini yang akhirnya seringkali membuat kita tidak dipenuhi dengan iman yang yakin bahwa Dia Allah yang baik. Nah, keraguan-raguan saudara inilah yang menjadikan segala sesuatu yang harusnya terjadi menjadi tidak terjadi. Kenapa? Karena kita ragu-ragu, kita bimbang. Ini benar apa enggak? Tuhan itu baik. Ini benar enggak? Ya, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Kayaknya kelihatannya enggak gitu. Ya, kebimbangan ini membuat orang tidak pergi kemana-mana. Itu kalau orang khawatir katanya seperti orang duduk di kursi
goyang mah goyang, tapi enggak kemana-mana, ya. Aktif mah aktif, wah kerja ke sini, kerja ke situ, kegiatan rohani ini, kegiatan rohani itu, tapi enggak berdampak apa-apa, saudara. Enggak menghasilkan apa-apa. Kita percaya Yesus itu bisa membawa kita terbang seperti burung raja wali, tapi pas pulang dari gereja loyo kayak bebek, ya kan begitu, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita bimbang, bener enggak sih, gitu. Ya, makanya Tuhan ingin membawa setiap kita untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Butuh roh hikmat dan wahyu, sering-sering dengar. Jadi senggol kiri kanan, sering-sering dengar. Amin. Haleluya, ya. Dengar firman Kristus yang memunculkan iman kita menjadi lebih luar biasa, ya. Saya akan kasih contoh buat Bapak Ibu Saudara, karena ketika saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya, ini seringkali membuat kita akhirnya penuh dengan apa? Ya, beban berat, kayaknya kok hidup gini-gini aja. Akhirnya kita kadang-kadang juga suka putus asa, stres, Bapak Ibu Saudara. Kita enggak memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau dibully orang sakit hati, baperan, ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan di dalam diri mereka. Bahwa mereka harusnya menyadari Tuhan itu baik. Ya, ketika mereka dikritik, ketika mereka diomongin, dijelekin, justru itu membuat mereka harusnya tambah kuat. Aku akan membuktikan bahwa Allahku adalah Allah yang baik. Amin. Sehingga ketika saudara membuktikan dengan pekerjaanmu yang lebih baik, keuanganmu yang bertambah baik, amin. Ya, usahamu bertambah baik, ini akan membuat orang yang kritik saudara, ngejelekin saudara, jadi malu sendiri. Amin. Dan saudara bisa ngajak mereka makan bakso, amin. Iya, ya, karena kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Iya, di sana ada tukang bakso, ya. Dia buka cabang, bentar lagi buka cabang lagi tuh, ya kan gitu, ya. Itu baru 2 jadi ntar 3, ya. Haleluya. Salam buat Tobi, ya, udah ngasih berkat buat kita, ya, hari ini. Jadi hal-hal yang seperti ini harusnya ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kalau kita tidak memiliki hal ini yang jadi masalah, ya. Banyak kita akhirnya ketika tidak mengenal Tuhan dengan benar, ada hal-hal di mana kita ragu-ragu terus nih. Iya. Ini benar apa enggak ya? Iya. Kalau lagi gagal, aduh kayaknya ada dosa. Kayaknya banyak pergumulan. Kayaknya Tuhan enggak sayang nih. Ayo kita cari cara gimana Tuhan supaya sayang sama kita. Jadi akhirnya kita pakai usaha kita sendiri untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Padahal yang sesungguhnya Tuhanlah yang sudah mendekat sama kita. Bayangin, Dia dari surga mulia datang ke dalam dunia yang penuh sengsara, menjelma menjadi manusia. Iya, untuk supaya apa? Berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Supaya Dia mati di atas kayu salib buat Bapak Ibu Saudara. Ini yang harusnya kita pahami. Dia Tuhan Allah yang baik. Amin. Ini hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara tidak menyadari hal ini lebih lagi, banyak orang akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Yesus menjamin kehidupan kita. Yesus menolong keberadaan hidup kita. Dia sanggup melakukan ini itu. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah mereka sendiri, mereka enggak yakin. Seakan-akan masa depan mereka enggak jelas. Padahal harusnya mereka tetap percaya. Masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Iya, apapun yang terjadi, masa depanku penuh dengan harapan. Aku harus bekerja dengan lebih luar biasa. Karena aku percaya Tuhan beserta. Amin. Bahkan janjinya Tuhan itu luar biasa, saudara. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan. Dia udah janji nggak lupain saudara. Saudara bisa lupa sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupa. Amin. Iya, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Wow. Jadi saudara, ketika saudara mempercayai hal ini akan membuat saudara benar-benar luar biasa. Nah, roh hikmat dan wahyu ini dibutuhkan oleh kita. Ketika Tuhan berbicara banyak melalui kebenaran firman Allah, ketika saudara baca firman, ketika saudara dengar khotbah mungkin, ketika saudara berbincang dengan orang, tiba-tiba Tuhan seakan-akan berbicara. Nah, kalau Tuhan sudah berbicara ini, saudara nangkepnya itu luar biasa. Ada sesuatu yang walaupun mungkin kelihatannya yang ngomongnya orang biasa, tapi ternyata kalau Tuhan memiliki rencana dalam hidup saudara, Dia menyampaikan sesuatu buat saudara, ketika saudara lakukan hasilnya luar biasa. Amin. Saya kasih contoh buat saudara. Ada satu pribadi di dalam firman Allah, ya. Lukas pasal yang kelima, kita buka sama-sama.
Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama dimulai, perhatikan di situ saudara. Ada sebuah kisah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama, dikatakan di situ, pada suatu kali Yesus berdiri di pantau danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua dikatakan di situ, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi ada dua perahu yang udah dipakai dari malam sampai pagi untuk menjala ikan Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka udah membasuh jalannya karena udah bekas dipakai. Ya, dikatakan di situ ayat selanjutnya yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Perahu Simon. Ya, Simon Petrus. Ya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon kira-kira kasih nggak pinjam itu perahunya? Kasih pinjam, amin. Iya, perahu yang udah dipakai sama dia untuk menjala ikan dipinjemin sama Yesus. Ya, padahal pada waktu itu Simon lagi dalam kondisi agak sedikit kecewa. Perhatikan di situ. Ya, lanjut ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, tiba-tiba Simon mendapat firman dari Tuhan untuk pergi ke tempat yang lebih dalam, lalu menjala ikan. Ayo lanjut ayat yang kelima. Nanti sudah tahu di sini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi artinya perahu yang dipinjam sama Tuhan Yesus pada waktu itu dan diizinkan oleh Simon adalah perahu yang malam tadi dipakai oleh Simon sampai pagi hari untuk nangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Siapa Simon Bapak Saudara? Seorang ahli menangkap ikan. Karena dia nelayan yang jago di situ. Udah puluhan tahun pengalamannya Bapak Ibu Saudara. Dia pandai menggunakan jalannya. Dia pandai untuk mengemudikan perahunya. Dia tahu tempat-tempat di mana ikan berada. Tapi sepanjang hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin dia pulang dengan rasa kecewa. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kadang-kadang kerja udah dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Pala jadi kaki jadi pala. Tapi hasilnya enggak ada. Kira-kira gimana? Kecewa, kesel, capek, marah. Ya, kok bisa ya? Kita ini orang pengalaman kok enggak dapat apa? Nah, seringkali Bapak Saudara, ketika kita mulai mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan untung-untungannya kita, ketika hasilnya enggak ada, kita kecewa. Ya, ini Simon. Dia pulang dengan kecewa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, gue pinjem ya perahu kamu. Lagi kecewa, perahunya dipinjem. Boleh nggak kira-kira? Gue kalau lagi kesel mah boro-boro gitu ya. Mungkin ruko saudara yang dipakai usaha, mungkin mobil saudara yang dipakai usaha, tiba-tiba ada yang pinjam. Gue belum menghasilin apa-apa, ada yang pinjam. Dikasih nggak kira-kira? Tapi Simon tuh luar biasa. Ya, dia pinjemin itu kepada Tuhan untuk dia menyampaikan firman. Ya. Ini sebuah keberadaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang harusnya saudara belajar banyak ya di sini. Ini sesuatu yang dahsyat. Ya, dia mulai belajar dalam kondisi apapun, dia percaya sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia menganggap Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena pada suatu ketika Tuhan Yesus pernah berkata Bapak Ibu Saudara, dia nanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu mereka bertanya, ada yang menganggap dia siapa? Yohanes Pembaptis. Ada yang nyebut dia Yeremia. Lalu ada yang nyebut dia siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, para nabi, mereka menyebut Yesus itu manusia biasa. Bahkan yang paling tinggi aja nganggapnya sebagai
sebagai nabi. Tapi pada suatu ketika dia nanya, ya, dikatakan sih Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke berapa nih? Ya, ke-15. Matius 16 ayatnya yang ke-15. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini pewahyuan yang luar biasa yang datang sama Simon Petrus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu ayat selanjutnya ngomong gimana? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Dia menganggap Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, yang diurapi, yang akan datang itu. Engkaulah orangnya. Ya. Engkaulah pribadi itu. Ya. Lanjut ayat yang ke-17 dikatakan di situ. Ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ada sebuah pewahyuan datang ke Simon Petrus. Kamu bukan orang biasa, kamu adalah Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Jadi dengan mendapatkan pewahyuan yang luar biasa ini, ya, Simon Petrus menyadari benar Yesus bukan orang biasa. Jadi ketika dia punya masalah, punya persoalan apapun itu yang dia hadapi dalam hidupnya, dia sadar Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Jadi ketika dia mau pinjemin itu perahunya, kira-kira mikir 2 kali lagi nggak? Enggak. Dia kasih Yesus untuk pakai. Amin. Dan ketika Yesus berbicara, dia juga nggak mikir 2 kali. Dia adalah seorang ahli di dalam menangkap ikan. Yesus adalah tukang kayu. Gimana urusannya tukang kayu sama nangkap ikan? Kalau saudara punya pengalaman di sini bikin kue, lalu tiba-tiba datang tukang bikin sendal, ya kayak gitu ya, ngajarin saudara untuk bikin kue, kira-kira gimana? Siapa kamu ngajarin saya? Saya ini tukang kue. Saya udah jago, saya udah punya pengalaman banyak. Lah kamu bikin apa? Sendal doang, ya kan begitu. Mana bisa kamu ngajarin saya? Gitu. Ya. Yesus tukang kayu. Dia ngomong sama Simon, coba ayo ya, bawa ke tempat yang lebih dalam. Lalu jala ikan lagi di sana. Simon ngomong apa? Aku udah sepanjang malam. Dia walaupun sadar bahwa yang ngomong itu adalah Mesias anaknya, tapi dia pikir ya tahu apa Tuhan, ya kan gitu ya. Gua lebih pengalaman. Jangan pakai pengalaman untuk menjalani hidup saudara. Amin. Amin. Pakai firman Tuhan. Amin. Senggol kirikan saudara. Jangan andelin pengalaman. Ya kan gitu. Haleluya. Ya, ternyata pengalaman juga menjadi tidak berguna ya ketika kita menghadapi kegagalan. Ya. Dan banyak orang kadang-kadang jadi putus asa, gua kurang apa sebenarnya? Sekolah udah S1, S2, S3 sampai S-teler, ya kan begitu ya. Tapi kok keadaannya seperti ini gitu, ya. Enggak maju-maju, usahanya kok jadi malah tambah melempem begini gitu, ya. Dia pinter, dia ngandelin kepinterannya, dia andelin pengalamannya, ya. Guru udah sepanjang malam saya nih nangkep ikan, tapi nggak ada hasilnya, ya, wow, ya. Tetapi karena firman Tuhan, karena engkau yang ngomong, maka aku lakukan juga, amin, amin, amin. Kita butuh firman, senggol kiri nggak saudara, makanya butuh firman. Amin. Dengerin firman, amin. Haleluya, ya. Jadi ketika dia mendengar firman lalu dia melakukannya, wow, luar biasa. Iya, luar biasa. Jalannya mendapatkan banyak ikan, bahkan hampir robek katanya jalannya, saking banyaknya ikan. Mungkin Simon bingung juga ya, gue tadi sepanjang malam udah coba sana sini sono yang dia udah tahu Bapak Ibu Saudara. Di mana yang banyak ikan. Mungkin tempat di mana dia ngejala pun dia udah jala di situ gitu. Ya. Tapi disinilah yang harusnya kita pahami Bapak Ibu Saudara. Bahwa pada kenyataannya seringkali banyak kegagalan terjadi dalam hidup kita. Karena kita sering mengandalkan apa? Usaha kita
sendiri, pengalaman kita sendiri, kepandaian kita sendiri, kita lupa sama Tuhan. Ya, kita harus sadar ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita, amin. Ketika engkau nggak berhasil, ketika engkau gagal, merasa engkau, wah tadinya rasanya gue pasti bisa lah, ya kan gitu. Udah nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah doa-doaan lah, pokoknya pasti bisa. Ya, pas udah dikerjain, hasilnya apa? Melempem. Wah, mulai kecewa, mulai putus asa. Wah, ini salah apa nih ya? Kalau orang-orang yang dulu pernah ngedengar pemahaman yang salah, dia mikirnya gini, mungkin gua banyak dosa kali ya. Mungkin Danau Galileanya udah mulai nggak ada ikan, ekonominya udah mulai krisis nih di Danau Galilea ini ya, Danau Genesaret ini ya. Jadi akhirnya dia tidak mendapat apa-apa, tapi kenyataannya ketika dia mendengar firman, lalu dia tabarkan jala di sana, di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Hasilnya berlimpah. Ternyata ikan di situ tetap masih banyak. Amin. Iya, tapi seringkali yang jadi masalah ini karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Butuh roh hikmat dan wahyu. Senggol kiri kan saudara. Kamu butuh yang tadi Pak Cepi sebutin ya. Haleluya. Ya. Haleluya ya. Jadi jangan lupa dengar firman, amin. Jangan lupa baca firman. Jangan lupa andelin Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kita, karena ini yang Tuhan inginkan ya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ada banyak jalan belum tentu membawa pada kebenaran. Banyak kebenaran belum tentu membawa pada kehidupan, tapi Yesus dialah jalan kebenaran dan hidup. Ya, enggak ada orang bisa nyampe kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Amin. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ketika Yesus memilih naik perahu Petrus, ya Simon Petrus untuk mengajar, Petrus itu enggak nolak karena dia sadar dia Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Yesus ini harusnya lebih luar biasa lagi. Kita tidak menganggap Yesus manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Nah kalau dia Tuhan, ayo lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Balas kejahatan dengan amin. Ya kok suaranya sedikit ya. Balas kejahatan dengan kebaikan, amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, amin. Ngomongin lagi, dikritik, ngeritik lah lagi, diomelin malah tambah marah, nyentak malah nyengor. Jadi akhirnya nggak bakalan kelar-kelar. Kita bukan ngikutin Yesus, padahal kita ngaku Yesus itu Tuhan, tapi kita ngikutin keinginan kita sendiri, hati kita sendiri. Makanya banyak mengalami kegagalan itu kayak gini, saudara. Harusnya kita tetap mengikuti firman, amin. Iya, jadi inilah hal-hal yang Tuhan ingin supaya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sekalipun mungkin kayaknya, ya udahlah nggak mungkin lah. Sekalipun kayaknya, wah ini sesuatu yang udah gua kerjain ya. Tapi karena firman Tuhan, karena roh hikmat itu yang memberi kepada kita. Pewahyuan ini datang kepada kita, kita lakukan juga. Dan saya percaya berkatnya luar biasa. Saya pernah kesaksian sama saudara ya, jemaat kita yang di daerah Subang sana, pernah mengalami kejatuhan ya. Usaha warungnya yang tadinya rame jadi sepi. Mungkin kenapa nggak tahu, mungkin banyak saingan dan lain sebagainya. Makin sepi, akhirnya tutup. Ya, dia dengar firman Tuhan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kira-kira dia mikir, apa yang mesti gua angkat ini, ya kan gitu ya. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pak Cepi ngomong tentang ayat yang luar biasa ini, angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu dia mikir jalan kemana? Usahanya udah tutup. Akhirnya dia jalan juga, jalannya ke pasar, saudara. Ya. Pas di pasar kebetulan ada ruko kecil di situ, ditulis disewa. Lalu dia rasanya ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk telepon itu tempat yang disewa dengan nomor telepon. Lalu dia telepon, lalu dia tanya harganya, oh ternyata murah. Akhirnya dia sewa. Iyalah, dia punya kerinduan untuk sewa itu. Dia punya dorongan untuk sewa itu, akhirnya disewa. Lalu ketika dia sewa, dia mikir lagi, jualan apa? Lah dia bisanya cuman masak. Ya. Angkatlah
tilammu. Lalu dia coba apa yang perlu diangkat, apa yang perlu dijual. Yang di rumahnya sisanya apa? Tepung terigu, ada beras sisa setengah karung, ada telur, ada beberapa biji, ada gula juga bekas, lalu dipajang sama dia. Dia coba jualan daripada enggak jualan, mendingan jualan. Lalu orang datang, "Bu, ada tepung, Bu?" "Ada." "Mau beli berapa kilo, Pak?" "Ada enggak 3 karung?" katanya begitu. Jualannya cuma setengah karung, ditanyainnya 3 karung. Lalu dia mikir, ya Tuhan gimana ini, barangnya enggak ada lah lagi. Tapi disitulah berkatnya, dia coba kontak tetangga-tetangganya yang jualan tepung. Akhirnya yang tadinya jualannya cuma 1 kilo 2 kilo, sekarang berkarung karung. Yang tadinya jualan telur ya 1 kilo 2 kilo, yang nanyanya sekarang tumpuk-tumpuk, saudara. Jadi kalau saudara datang ke tokonya lagi, nanti lihat itu karungannya banyak, tepungnya, telurnya numpuk. Dari itu semuanya dia diberkati. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi senggol kiri kanan saudara, enggak ada yang mustahil. Jangan putus asa, amin. Dengar hikmat Tuhan, amin. Di dalam keterpurukan, di dalam kegagalan, di dalam apapun, ketika dia mendengar firman yang menggerakkan dia juga nggak ngerti. Tuhan buka jalan. Jadi jangan putus asa hari-hari ini. Pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, kehidupan saudara bisa berubah, tapi percayalah Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia sayang sama saudara. Dia mengasihi saudara, bahkan dia inginin supaya saudara diberkati. Karena kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya sekali lagi senggol kiri kanan saudara, sadar. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Pengenalan kita akan Tuhan ini akan terus dibawa di gereja ini, membawa saudara kenal Tuhan tuh Allah yang baik. Ya, dia nggak punya rencana yang jahat sedikit pun dalam hidup kita. Dia punya rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, ini membuat kita yang tadinya nggak ngerti apa-apa, sekarang kita paham. Yang tadinya nggak bisa berbuat apa-apa, sekarang kita bisa melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita penuh dengan kekecewaan kayak Simon. Mungkin dia juga lelah, capek gitu ya. Seakan-akan kalau ada dinasehatin orang pun dia nggak akan pernah dengar. Tapi ketika dia mendengar firman, itu yang membuat dia melakukan. Jadi sering-sering dengar firman. Ya, ini penting buat kita. Nah, ketika dia mengalami begitu banyak hal yang luar biasa, ya, tapi dia tidak mengandalkan mujizat di dalam perjalanan hidupnya. Dia berjalan di atas air cuman sekali, ya. Ribuan kalinya dia berjalan di perahu tetap di atas air. Amin. Iya, mungkin ketika engkau lemah, engkau penuh pergumulan, Tuhan bisa melakukan mujizat buat saudara. Tapi selanjutnya saudara sendiri akan melakukan begitu banyak supaya saudara diberkati. Amin. Karena ketika Tuhan sudah membuka jalan dalam hidup saudara, begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ingin lakukan. Iya, kadang-kadang orang udah diberkati, lupa Tuhan. Lagi susah, rajinnya luar biasa. Pas udah diberkati, lupanya luar biasa ya. Atau ada juga orang yang udah diberkati, rajinnya luar biasa, pas lagi susah ya, lupa Tuhannya luar biasa karena dia sering kecewa ya. Senggol kiri kanan saya, jangan begitu ya kan, begitu ya. Ya, Tuhan ingin memberikan kepada kita anugerahnya yang luar biasa ini ya. Rasul Paulus berdoa bagi jemaatnya di situ biar roh hikmat dan wahyu itu ya tercurah dalam hidup kamu. Karena dengan itu semuanya engkau akan dibawa untuk dapat melihat, mengenal Tuhan dengan benar. Ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Mungkin ini yang saudara alami hari-hari ini. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang seakan-akan kok Tuhan begini saya ya, kok saya begini, kok saya begini. Percayalah, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Rencananya indah buat saudara. Rencananya baik buat saudara. Mungkin saudara belum ngelihat sekarang. Ya, tapi ketika engkau terus percaya, engkau akan dibawa selangkah demi selangkah untuk bisa melihat hal yang luar biasa. Yusuf ketika dia dibuang, Bapak Ibu Saudara, dia ngerasa juga dia dibuang, dia ditolak, dia sendirian. Tapi selangkah demi selangkah ketika dia terus mempercayai Tuhan, dia melakukan begitu banyak hal yang baik, hal yang luar biasa sebagaimana kebenaran firman Allah. Begitu banyak hal yang luar biasa yang dia terus
alami. Jadi hari-hari ini apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan. Ya, coba dilihat yang murung ada nggak senggol, percaya Tuhan, ya kan gitu. Haleluya. Ya, percaya Tuhan. Amin. Dia sanggup berbicara sama saudara, ya. Dia sanggup ngomong sama saudara. Di sini saudara butuh roh hikmat dan wahyu itu. Simon Petrus mendapatkan sebuah pewahyuan. Yesus bukan orang biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya ingin sampaikan saudara, Yesus bukan orang biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Orang lain boleh berkata apa tentang Tuhan kita. Mereka menganggap Yesus itu manusia biasa. Yesus itu enggak berdaya. Kita tetap percaya dia Tuhan yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi jangan membuat saudara putus asa, hilang harapan, depresi dan lain sebagainya. Kita tetap percaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita luar biasa. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, mungkin saudara lagi begitu banyak masalah yang datang, pergumulan yang datang, saudara tetaplah percaya. Izinkan Tuhan lebih banyak berbicara dalam hidup saudara. Ketika Tuhan berbicara banyak dalam hidup saudara dan saudara mulai kerjakan itu dalam hidup saudara, ada begitu banyak pintu-pintu dibuka buat saudara. Ada begitu banyak anugerah Tuhan nyata di tengah saudara. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi memasuki bulan November yang akan datang, tetaplah percaya Tuhan kita pegang kendali dalam hidup saudara. Tuhan kita sudah mendahului saudara dalam segala perkara. Bahkan dikatakan dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi tetap percaya. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Yuk kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Ya, udah mulai dekat nih November, sebentar lagi Desember, udah mulai Natalan, ya. Ya, kita mau siap-siap gitu Bapak Ibu Saudara, ya. Nggak usah mungkin mengeluarkan banyak hal, tapi tetaplah berdoa, percaya, ya, biar momen-momen ini jadi momen yang luar biasa buat kita. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, semuanya diberkati, amin. Tuhan rindu untuk setiap kita mulai mengenal dia dengan benar. Ya, kalau orang lain di sekitar saudara mengatakan hal-hal yang berlawanan, ya, ayo kita terus mempercayai firman Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia rela mati menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Karena begitu besar kasihnya buat kita. Jadi tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Dunia boleh berubah Bapak Ibu Saudara, pergumulan boleh ada, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Kasihnya tidak pernah berubah, ya, cintanya sama saudara tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana
satu-satunya pengharap. Lebih sungguh lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Yes Lord, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Kalau hari-hari ini begitu banyak pergumulan dalam hidupmu, Engkaulah orangnya yang membutuhkan Yesus. Dia bukan manusia biasa. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Ini saatnya untuk engkau membuka hatimu. Izinkan Tuhan lebih banyak berbicara dalam hidupmu. Izinkan Tuhan untuk melawat keberadaan hidupmu. Jangan genggam erat semua pergumulanmu. Ayo kita bawa ke dalam tangan kasih. Kita bisa berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang mengasihi aku. Engkau Allah yang tidak akan pernah tinggal diam dalam hidupku. Aku percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan izinkan Tuhan terus banyak berbicara dalam hidup untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Izinkan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Sebagaimana Simon Petrus mengalami mujizat yang luar biasa, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita percaya apapun pergumulan kita hari-hari ini, Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, terima kasih. Tilik setiap hati yang terbuka untuk Engkau. Mereka membuka hati mereka karena mereka sadar mereka boleh mengenal Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi, Allah yang tidak akan pernah tinggal diam. Engkau Allah yang begitu mencintai anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga biarlah malam hari ini lawat keberadaan anak-anak-Mu Tuhan. Biar hati mereka dipenuhi dengan penghiburan dari Tuhan. Biar hati mereka terus dipenuhi dengan keyakinan yang kuat akan Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Apapun pergumulan yang mereka alami hari-hari ini, kami percaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan sanggup membawa mereka untuk mengalami mujizat yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, terima kasih bahwa kami semuanya untuk menikmati Engkau lebih lagi, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Karena kami sadar Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Dan bahkan lebih daripada itu, Engkau adalah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong keberadaan setiap kami. Jadi mari Bapa, bawa setiap kami untuk menikmati Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, materaikan semua kebenaran firman Allah dalam setiap hati kami. Biar roh hikmat dan wahyu itu terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, menjamah keberadaan anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mengenal Engkau dengan benar, mengenal Tuhan kami dengan benar, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah membayar semua harganya, bahwa Engkau Allah yang sumber daripada segalanya. Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, yang lemah kuatkan mereka, yang sakit Tuhan hiburkan mereka, sembuhkan mereka, yang mengalami pergumulan mari Tuhan buka jalan dalam hidup mereka. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang terus mengalir di tengah-tengah hidup kami, yang memampukan kami untuk terus menyadari ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami. Tuhan menyertai setiap kami sehingga tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun untuk melakukan semua aktivitas kami Tuhan di esok hari. Dan kami melakukannya dengan yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus melimpah dalam hidupmu, menyediakan segala yang engkau perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya.
damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus yang ajaib itu akan menolong engkau, menghibur engkau, mengarahkan engkau pada tujuan ilahinya, sehingga penggenapan janjinya terjadi dalam hidupmu. Engkau diberkati dengan luar biasa. Terimalah semua berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.